Makanya kalau belajar fisika di kelas tuh perhatiin, jangan dandan mulu cantik. Belajar yang bener, pasti gak akan deh kayak begitu. Emang belajar fisika ada hubungannya sama mendorong lemari? Ada dong, belajar fisika tuh ada manfaatnya buat kita di kehidupan sehari-hari. Hah? Emang bisa? Gimana caranya? Udah dulu ya, nanti aku jelasin. Ih, jelasin dulu. Kok pergi sih? Bel udah bunyi tuh, masuk kelas dulu sana. Saatnya istirahat. Denasya! Bentar, satu soal lagi. Ih, aku tuh penasaran. Gimana bisa fisika berkaitan sama mindahin lemari? Aku harus menyelamatkan lipen kesayangan aku dari belakang lemari sebelum dia kenapa-kenapa. Oke, sabar ya. Kalau kamu berisik terus, aku makin lama nih ngerjain soalnya. Jadi gimana? Jadi, dalam fisika itu ada yang namanya konsep usaha. Usaha itu adalah segala gaya yang diberikan pada benda yang menyebabkan benda itu berubah posisi. Jika dirumuskan, usaha itu W sama dengan F kali S. Dengan W mewakili usaha, F mewakili gaya, dan S mewakili perpindahan. Aku masih gak ngerti deh, Nasya. Waktu kamu kemarin mendorong lemari, itu sebenarnya melibatkan konsep usaha, di mana ketika kamu mendorong lemari, kamu sedang memberikan gaya. Supaya apa? Supaya si lemari Berpindah? Yaps, betul. Supaya lemarinya berpindah. Tadi berpindah dalam konsep usaha dilambangkan apa? S bukan sih? Betul. Jadi dari kasus kamu kemarin, lemarinya pindah atau enggak? Enggak. Berarti nilai S-nya sama dengan 0. Loh, kok bernilai 0 sih? Kan aku udah berusaha sekuat tenaga. Iya, bernilai 0 karena gaya yang diberikan tidak cukup untuk memindahkan lemari, sehingga lemari tidak berpindah seperti yang kamu harapkan. Betul? Begitu ya. Jadi aku melakukan usaha percuma dong. Kalau kita masukkan kasus kamu ke dalam rumus, kita dapat menyimpulkan, walaupun tadi perpindahannya bernilai 0, gayanya akan tetap mempunyai nilai karena kamu sudah mengeluarkan gaya untuk mendorong lemari. Kira-kira kamu mau ngasih nilai berapa nih untuk gaya yang sudah kamu keluarkan? Karena kemarin aku sampai bercucuran keringat dan capek banget, jadi nilai gayanya 100 sih. Sekarang coba kita masukkan ke rumus. Kamu deh yang masukinnya. Jadi kan tadi gayanya 100, terus dikali sama perpindahannya tuh 0. Hasilnya 0 juga gak sih? Bukan tidak dianggap. Jadi, kasus kamu tadi secara perhitungan memang 0, tapi kenyataannya tetap ada gaya yang kamu lakukan untuk menghasilkan usaha. Hanya saja, gaya yang kamu lakukan tidak cukup untuk mendorong lemari itu. Atau dapat diartikan, usaha yang kamu hasilkan dari gaya tadi tidak cukup besar untuk memindahkan lemari. Kalau kayak gitu, artinya apa? Artinya, aku harus memberikan gaya lebih besar lagi, supaya usahanya tambah besar juga. Yaps, betul. Kamu tahu gak sih, selain jenis usaha yang bernilai 0, masih ada jenis usaha yang lainnya loh. Wow, serius? Apa aja tuh? Ada usaha yang gayanya membentuk sudut, ada usaha yang bernilai negatif, dan yang bernilai positif. Tapi untuk kali ini, aku bakalan bahas usaha yang gayanya membentuk sudut saja. Untuk jenis gaya yang lainnya, kamu bisa nonton di channel YouTube Fisika Menyenangkan. Misalkan, kamu memberikan gaya sebesar 100 Newton, terus lemarinya berpindah sejauh 1 meter. Kalau kita hitung, usahanya bernilai 100 Joule. Joule ini adalah satuan dari usaha. Kemudian, kita coba cara kedua. Dengan menarik lemari, namun kita menariknya dengan gaya yang membentuk sudut tertentu terhadap lantai. Misalkan, lemari ditarik dengan gaya yang besarnya sama.
namun membentuk sudut sebesar 45 derajat. Maka setelah kita hitung, hasilnya jadi 70 Joule. Usahanya lebih kecil ketimbang usaha sebelumnya. Kalau usaha sebelumnya belum bisa mendorong lemari, usaha yang kedua bakalan berhasil nggak? Karena lebih kecil dari yang sebelumnya, kayaknya sih nggak bisa ya. Betul, sekarang kamu paham kan? Paham.